Silakan dulu. Bagaimana? Apakah ini sudah nyaman? Sudah, Pak. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Bagaimana? Kalau saya baik, apa saya kamu juga baik hari ini ya. Iya, Pak. Apalagi cuaca-cuaca seperti ini, apalagi bulan Desember ya. Iya, Pak. Hujan, tolong jaga kesehatan ya. Oke. Iya, tadi dari mana? Dari kelas. Dari kelas. Iya. Kebetulan anak pelajaran apa dari Mata pelajaran kimia, Pak. mata pelajaran kimia. Iya, Pak. Ini yang terakhir atau Iya, Pak. masih ada masih? Oke. Kalau boleh tahu ini dari mana? Dari Sentalis. Dari Santa Claus. Iya. Kalau tidak salah di Santa Claus itu ada sekolah Oh iya, Pak. SMP Sentalis. SMP Santa Claus. Iya. Oh, saya pernah ke situ juga. Oh. Berarti kamu punya rumah dekat situ kan? Pak. Ya, yes, sebelum kita mulai kita pada hari ini, alhamdulillah kita mengamalkan doa ya. Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Dia tahu tidak tujuan dia datang ke sini untuk apa? Dia tahu. Oke, jadi dia merasakan laporan dari rumah kelas dan rumah pelajaran. Akhir-akhir ini dia sering sekali terlambat datang sekolah. Apakah betul dia? Iya. Oke, apa ya? Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk mengetahui atau untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa dia itu sampai terlambat datang sekolah ya? Oke, apakah sudah tahu ya tujuannya datang ke sini? Sudah. Oke, kalau begitu ya. Jadi dia layanan musim kita hari ini adalah kita sepakati dulu. Dan dia waktunya sampai jam berapa? Atau menurut dia itu berapa menit yang ingin dia tentukan? Kalau 45 menit. Iya, Pak. Oke, setuju ya. Kalau gitu ya, dalam waktu 40 menit ini kami juga sudah diberikan mempunyai asas-asas. Yang pertama itu asas kesukaraan, keterbukaan, kerahasiaan. Apakah ini yang pernah ketiga asas ini? Tidak pernah. Oke, saya jelaskan tadi. Asas kerahasiaan ini apa yang diceritakan oleh dia kita. Saya sebagai guru tidak akan menceritakan masalah ini ke orang lain atau ke siapapun. Saya akan tidak menyebarluaskan cerita tersebut ya. Yang kedua dia asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini apa harapan saya sebenarnya dia yang terbuka. Dia terbuka, jujur, jangan ditutupi ya. Karena di sini kita menyelesaikan masalah, bukan untuk menyebutkan ini. Kalau ini tidak benar, bukan gitu ya. Tapi menyelesaikan masalah dan memberikan solusi yang terbaik untuk gitu ya. Yang ketiga adalah asas kesukarela. Asas kesukarela ini apakah yang dari datang ke sini secara sukarela? Secara sukarela ya. Oke, terima kasih dan di dalam pembimbingan ini juga kita dalam kita pada hari ini ada juga tahap-tahapnya. Yang pertama itu adalah tahap awal yang sudah kita jalankan tadi seperti berdoa, yang mengenai kabar. Yang kedua itu adalah transisi. Transisinya seperti menjelaskan tujuan inti datang ke sini. Yang ketiga itu adalah tahap inti, kegiatan inti. Ini yang paling penting. Kegiatan inti ini sekitar kita akan mencari tahu kenapa dia sampai terlambat datang ke sekolah. Dan ada juga serta saya akan berikan kontrak berlaku kepada dia sebagai kesepakatan kita ya. Yang terakhir ini adalah tahap itu. Tahap itu ini seperti berdoa akhirnya. Iya, Pak. Oke. Bagaimana ya? Sudah siap menjalani kita pada hari ini? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah siap, sekarang kita masuk ke bagian sedikit lebih dalam ya. Iya, Pak. Dari tadi Bapak perhatikan kamu itu sepertinya ini itu ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya. Dia Bapak siap menggunakan ini. Coba ceritakan yang jujur kepada saya ya. Baik, Pak. Jadi sebenarnya Pak akhir-akhir ini saya mengalami kesulitan dalam pagi, Pak. Dan kembali tersebut saya dari sini terlambat datang ke sekolah. Iya, Pak. Berarti dia itu
kesulitan bangun pagi dan sering sekali terlambat datang ke sekolah. Oke, Papa mendengar kabar ini. Iya Pak, jadi kayaknya sudah yang dulu Pak, saya susah untuk bangun pagi dan anak kita di depan jadi saya datang ke sekolah. Kadang-kadang Pak saya terlambat datang ke sekolah sampai 30 menit lebih Pak. Dan guru-guru juga sudah mulai menurut saya sering terlambat ikut pelajaran dan kelas. Berarti dia sudah 3 minggu ini datang terlambat. Iya Pak. Sudah 3 minggu datang terlambat dan dia juga mencapai 30 menit. Iya Pak. Keterlambatan yang mencapai 30 menit ya. Iya Pak. Berarti kamu juga sudah ditegur oleh guru-guru. Iya. Ditegur oleh guru-guru ya. Dia bisa bilang apa sih yang terjadi malam hari sebelum dia tidur. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya sering begadang Pak. Saya begadang kadang sampai jam 1, jam 2 atau bahkan ya. Jadi setiap malam Pak saya main game online terus Pak, main Mobile Legends. Terus Pak, pas pagi harinya bangun, kan saya pasang alarm Pak. Tapi pas alarm saya itu bisa kesini Pak. Terus saya langsung tidur lagi. Jadi kamu main game online sampai dini ya? Iya Pak. Sampai dini hari. Lalu ketika ada alarm bunyi, kamu mematikan dan lanjut untuk tidur itu ya? Iya Pak. Oke, berarti menurut kamu ya dari apa yang kamu sudah masalah yang kamu hadapi itu, dampak dari kebiasaan itu terhadap prestasi belajar kamu itu seperti apa? Menurut saya kadang nilai saya turun Pak. Terus saya juga jadi kurang fokus dalam mengikuti pelajaran karena kan saya sering ngantuk karena tidur, jadi ya saya tidak fokus dalam mengikuti pelajaran. Dan juga misal Pak kalau ada PR itu kadang saya tidak maksudnya kadang saya dapat nilai yang tidak maksimal karena saya tidak salah. Ya, terima kasih sudah mengusul kepada saya ya. Bapak melihat kamu itu sudah menyadari bahwa ada perilaku yang perlu diubah pada diri kamu ini, gitu ya. Apakah kamu memang ingin merubah kebiasaan ini? Iya Pak, saya tahu sekali itu Bapak, tapi saya masih bingung Pak, kira-kira saya harus mulai dari mana, saya tidak tahu Pak. Oke, bagus sekali. Izin kemauan ini, kemauan kamu untuk berubah ini adalah langkah pertama yang sangat penting ya. Langkah yang sangat penting. Sekarang harus diidentifikasi dulu ya. Dulu perilaku spesifik yang ingin kamu ubah itu ya, yang ingin kamu ubah. Pertama, perilaku ini yang kamu kurangi atau hentikan sekarang itu seperti apa? Kayaknya pertama yang ingin saya tekan itu Pak, main game sampai larut malam. Main game sampai larut Malam. Oke, tepat kan. Perilaku baru yang ingin kamu kembangkan itu seperti apa ya? Mungkin tidur lebih cepat Pak, malam hari dan bangun lebih awal dari Pak. Saya siap ke sekolah. Oke, itu sangat baik sekali ya. Iya. Itulah sangat baik sekali. Baik, sekarang kita akan membuat sebuah kesepakatan dulu ya. Kesepakatan kontrak berlaku namanya. Adalah kontrak berlaku ini para kontrak berlaku ini. Para kontrak berlakunya dalam kontrak ini kita akan menuliskan target berlaku. Target berlaku yang mungkin yang sangat jelas ya. Jadi target berlakunya ada konsekuensi positif jika kamu berhasil dan ada juga konsekuensi jika kamu itu belum berhasil menargetkan itu ya. Bagaimana? Apakah kamu bersedia ini? Saya bersedia Pak. Oke, baik ya. Mari kita ke target. Namanya target SMART ini. Target SMART artinya spesifik, terukur, bisa dicapai dan ada batas waktunya ini. Itu ya, ada batas waktunya. Dan saya ingin kepada Dian, menurut Dian, jam berapa kamu bisa mulai tidur di malam hari? Mungkin jam 10 Pak. Jam 10. Oke. Jadi jam 10 tadi ya. Menurut Dian, apakah itu realistis untuk kamu Dian? Mengingat kamu itu kan terbiasa tidur jam 1, jam 2 malamnya, malam, atau mungkin
minggu selanjutnya Pak, saya tidur jam 10 jadi awal. Oke, terima kasih ya. Itu sangat sempurna sekali ya. Jadi pendekatan yang realistis ini, jadi untuk minggu keduanya, minggu pertamanya target tidur adalah jam 11, ya, targetnya jam 11 malam. Kemudian minggu ketiganya dia itu seterusnya tidur jam 10 malam, itu tadi ya, jam 10 malam. Dan sekarang untuk bangun paginya ya, dan ini juga sudah bangun pagi, ini untuk bangun paginya ya. Jam berapa sekolah kamu pergi ke sekolah? Jam berapa mulai? Jam 7 pagi Pak, karena perjalanan dari rumah ke sekolah itu Pak, rumah kira-kira 30 menit. Berarti perjalanan dari rumah itu menuju 30 menit. Oke, berarti kamu perlu bangun jam berapa agar bisa sampai tepat waktu di sekolah ini? Mempertimbangkan waktu untuk mandi, sarapan, persiapan, dan lainnya ya. Itu menentukan jam berapa untuk ini. Mungkin saya bisa bangun jam 5.30 Pak. Jam 5.30. Itu bagus sekali ya. Sangat bagus sekali. Jadi target kamu adalah yang pertama kali itu tidur jam 11 malam untuk 2 minggu ke depan ya. 2 minggu ke depan, dan setelah itu itu tidur jam 10 seterusnya ke depannya juga ya. Tidur jam 10 dan kamu paginya tadi jam 5.30 ya. Jam 5.30. Sekarang ya, apa yang bisa menjadi hadiah atau kemampuan khusus untuk Yeye jika kamu masih melakukan ataupun melakukan kegiatan selama seminggu ini? Mungkin kalau itu apa saya bisa main game lebih lama, dan atau saya bisa membeli makanan dari saya Pak. Itu adalah ide yang sangat menarik. Sangat menarik sekali ide. Jadi bagaimana kalau begini ya? Jika kamu masih tidur tanpa menyesuaikan selama 5 hari saja, 5 hari saja dulu, secara terturut-turut ya, dalam seminggu, di akhir pekan kamu boleh main game, tapi malam Sabtu saja ya. Malam Sabtu saja, dan kamu boleh membeli makanan favorit yang kamu suka. Bagaimana? Ya Pak, boleh susah. Oke, sekarang kita juga membahas strategi untuk membantu mencapai target ini ya. Tentang membuat strategi untuk mencapai target ini ya. Apa yang bisa kamu lakukan agar kamu itu bisa tidur di jam 11? Mungkin saya setting alarm di jam 10 malam Pak, supaya lebih Pak kalau misalnya sudah jam 10 malam, berarti alarm berbunyi dan saya tahu HP saya Pak. Terus saya mulai juga untuk kasih menjauhkan HP dari saya Pak. Terus habis itu saya bisa tidur. Nanti saya ya. Iya Pak. Itu strategi yang sangat bagus. Memang ini kalau membuat strategi itu sangat bagus sekali ya. Ya. Kamu juga bisa minta bantuan kepada orang tua ya untuk apa tadi, untuk meningkatkan ya, atau untuk mengingatkan tadi ya, untuk mengingatkanmu supaya bangun di pagi tadi gitu ya. Dan bagaimana kalau dengan pagi hari ya? Apa strategi atau agar kamu itu mematikan alarm dan tidak tidur lagi? Karena begini Pak, saya kan taruh HP di meja belajar. Nah, jarak dari meja belajar ke tempat itu lumayan jauh Pak. Jadi saya harus butuh effort Pak kalau misalnya mematikan alarm itu. Jadi pas pagi hari Pak, alarm berbunyi, saya bangun. Jadi saya mematikan
jadi konsekuensinya. Jadi konsekuensi. Jadi tapi yang penting adalah kamu itu tidak mengenal ya saat menjalankan strategi yang kita sudah sepakati tadi ya. Kita sudah kita kongsi tadi tidak menyerah. Jika kamu gagal suatu hari nanti, hari berikutnya kamu bisa mengulang lagi ya, dan harusnya semangat tadi. Itu ya. Oke. Kesepakatan kita adalah dalam seminggu kamu gagal lebih dari 2 hari, maka reward tadi reward di akhir pekan itu tidak berlaku lagi. Ya, tidak berlaku. Tapi kamu tetap melanjutkan usahamu supaya bisa mengubah perilaku yang sering masalah yang sering yang hadapi tadi ya. Ya. Sekarang ya, karena saya sudah mencatat tadi kontrak pelakunya, saya akan baca dari dia supaya kita lebih paham lagi ya apa-apa saja yang sudah kita sepakati tadi. Saya sudah menulis dari sini, jadi saya akan membacanya. Yang pertama itu tadi dia itu pada jam 11 malam, 11 malam selama 2 minggu ke depan. Oke, dan jam 10 malam ketiga jam 10 malam minggu ketiga berikutnya ya, dan seterusnya begitu. Oke, yang kedua itu dia tadi bangun jam 5.30 setiap hari. Oke. Yang ketiga itu dia mematikan atau menyimpan HP jauh dari tempat tidur ya, mulai jam 10 malam. Oke. Dan yang keempat tadi dia menempatkan alarm di meja belajar. Oke, apa tadi? Oke, yang berikutnya ya. Jika dia berhasil melakukan hal di atas minimal 5 hari dalam seminggu tadi ya, minimal 5 hari dalam seminggu, dia boleh main game sampai jam 12 malam tadi ya, tapi pada Sabtu malam saja. Oke. Yang kedua tadi dia bisa membeli makanan favorit yang diinginkan gitu ya. Oke. Yang berikutnya jika dia gagal lebih dari dua hari dalam seminggu ya, jika dia gagal di sini tadi, reward bukan tidak perlu menjadi lagi ya. Yang kedua itu dia tetap melanjutkan komitmen minggu berikutnya, gitu ya. Oke, dia sekarang saya akan kasih dia kontrak pelakunya, mohon ditandatangani ya sebagai perjanjian kita pada hari ini ya. Itu simpan saja strategi karena di sini tadi tadi ada dua ya, tadi itu simpan dia supaya ini apa saja yang kita sudah sepakati tadi ya. Ini bisa ditandatangan. Oke. Berarti dia sudah setuju tadi tentang itu ya, itu semua tadi ya. Kita punya sudah setuju semua. Oke, bagus sekali. Apa sangat menghargai komitmen kau ya? Sangat menghargai sekali ya. Sekarang saya akan memantau perkembangannya ke depannya ya. Bapak akan berikan kamu lembar monitoring ya. Lembar monitoring. Setiap hari kamu catat jam tidurnya dan jam bangunnya gitu ya. Jam bangun. Kita akan berjumpa lagi seminggu sekali untuk mengevaluasi kemajuan ini. Bagaimana kemajuan ini setelah kita melakukan kontrak berlakukan, saya akan bagi lembar monitoring harian ini supaya itu bagaimana kalau kita jadwalkan pertemuan berikutnya hari Selasa tapi jam-jam ini. Apakah ia setuju atau tidak? Ia setuju? Oke, jadi ini lembar monitoringnya ya. Lembar monitoringnya tadi adalah lembar harian. Setiap dia itu catat jam tidur kapan, jam bangun itu kapan, dan jam ke sekolah itu kapan ya. Ini akan dilakukan setelah dia datang ke sini, dia akan membawa ya. Saya lihat perkembangan ini di rumah. Iya. Sebelum karena waktu kita sudah di penghujung waktu ya, saya ingin memberikan pesan kepada dia, percayalah kalau pasti kita bisa melakukan ini. Percayalah, ingat perubahan perilaku ini butuh waktu untuk melakukannya ya. Jadi ingat satu hal ya, di dunia ini tidak ada yang sempurna ya, tapi kita yang menggunakan diri kita sendiri untuk mau berubah ya. Tidak mungkin ya, itu saja dari saya sebelum kita menutup kegiatan
supaya